Hello everyone and welcome back again to my channel. Di video tutorial kali ini kita akan membuat website 3 dimensi atau virtual reality menggunakan library 3.js. Let's get started. Jadi website yang akan kita buat seperti ini ya. Oke, ini adalah library dari 3.js. Silahkan kalian baca library-nya ya. Oke, aplikasinya ini saya tutup dulu ya. Alright, let's get started. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menginstal npm install init npm init add fight js up. Alright, nah ini adalah jadi fight ini adalah semacam framework yang tugasnya untuk menghandle dependensi JavaScript ya, menghandle dependensi yang mempermudah kita untuk membuat website 3 dimensi ini ya. Ini kita kasih nama apa nih, whatever ya, 3js ya, it's a good name. Enter. Jadi project name ini nanti akan menjadi folder ya, folder dimana kita akan menempatkan file-file kita di dalam folder yang namanya 3js gitu. Oke, kita pilih framework yang akan kita gunakan. Saya pakai vanilla ya, kalau kalian mau pakai React silakan. Nah, ini ada vanilla dan vanilla TS ini, TypeScript ya, bahasa TypeScript. Vanilla TS ini saya familiar dengan JavaScript, maka saya pilih vanilla. Oke ya, kita menuju ke 3.js. Kita ls di sini ya, kita lihat ada folder yang sudah ada, file-file yang sudah dibuat oleh Fight ya, ini sudah bisa kita run ya, pakai npm run dev sini ini ya, npm run dev. Alright, one fight not found. Oke, ini kita install dulu ya, npm install 3. Kalau kalian tidak ada terminal ya, kalian yang pengguna Windows ya, kalian silakan pakai Git Bash atau kalian download Ubuntu di Microsoft Store, jadikan itu sebagai Windows subsystem OS-nya kalian. Oke, kita install. Nah, ini kita ls lagi ya, kita sudah punya node modules ini, di dalamnya terdapat terdapat modul-modul atau file-file yang berupa JavaScript ya, file-file JavaScript ya, itu yang bisa kita gunakan untuk membuat website 3 dimensi ini. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Visual Studio Code sudah terbuka. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini. Alright, kita buka dulu terminalnya di dalam Visual Studio Code. Kita ketik npm run dev. Dan ini ya sudah terbuka di localhost ya, localhost 3000. Ketik center, klik dan pencet Ctrl dan klik kiri. Nah, ini ya sudah muncul file-nya. Berarti file sudah bisa kita gunakan ya. Saya hapus dulu yang ini ya, belum berguna untuk saya, tidak berguna untuk saya. Oke, saya close lagi. Saya tidak butuh nih. Ini juga saya tidak butuh. Dalam sini kita hapus ya, kita hapus. Kemudian di sini kita buat tag canvas.
yang di dalamnya terdapat ID-nya itu adalah BG. Oke ya, di sini kita panggil ID-nya tadi BG, dan di sini kita isi ya, kita isi dengan style CSS yang bisa membuat objek 3D berada di posisi center gitu. Jadi objek 3D yang nanti dihasilkan adalah berbentuk gambar vektor ya, sehingga dia bagaimanapun dia tetap adalah gambar ya, sehingga kita bisa melakukan manipulasi CSS gitu. Oke, sini saya cari di image center position CSS itu. Nah, ini maksud saya ini image center position CSS. Nah, ini dari W3 School ya. W3 School ini adalah salah satu referensi dari kita ya, programmer otodidak ya. Jadi ini cara membuat gambar biar bisa berada di tengah ya. Nah, kita nggak perlu juga harus menghafal sintaksnya, kita pahami aja dan kita tahu cara kerjanya, cara pakainya seperti apa gitu ya. Saya paste di sini ya. Nah, ini ya. Nah, pastikan di sini ya sudah ada script yang bisa digunakan yang sudah terhubung di main.js ya. Jadi HTML, kita punya HTML, dan ini udah terhubung nggak sih ini? Atau ini kita pakai link dulu, link style ya, style CSS gitu. Right, link style CSS. Oke, ini kita ya, untuk dapat menggunakan library tree kita impor dulu ya. Kita impor tree from tree. Jadi setiap kali import jadi setiap kali kita ingin menggunakan library tree, kita tinggal panggil aja tree gitu. Kita tinggal panggil tree. Kalau kita kasih masuk ini, yang berarti ini tuh maksudnya kita akan menggunakan library dari Tree.js gitu ya. Alright. Untuk membuat web 3 dimensi kita butuh 3 hal. Yang pertama itu adalah scan, yang kedua adalah kamera, dan yang ketiga adalah renderer gitu ya. Ya, jadi scan ini adalah variabel. Scan ini adalah semacam lingkungan 3 dimensi, lingkungan 3D ya, ya. New scan. Alright, seperti ini ya cara penggunaannya. Ini sudah ada juga di sini ya cara pakainya ya. Tapi ya jangan juga copy paste seperti inilah. Kita nulis aja manual supaya sintaksnya bisa kita ingat ya. Bisa melekatnya lebih lama di otak gitu. Jangan cuma ingat mantan aja. Ingat juga sintaks JavaScript ini ya. Kamera tree. Tentu kalian sudah tahu kamera ya. Perspektif kamera ya. Dan ini adalah salah satu kamera, ciri kamera ya, tipe kamera yang ada di Tree.js ya. Jadi perspektif kamera ini dia fungsinya seperti penglihatannya manusia ya, kamera itu untuk menangkap objek objek 3 dimensi yang ada di website gitu, website 3D-nya kita. Jadi ini kalau kita merujuk lagi ke dokumentasinya ya, kamera, di mana kamu bersembunyi? Ini dia kamera. Nah, ini ada
ada propertinya ya. Kamera, perspektif kamera. Jadi ini dia mengikuti mata manusia katanya. Yang fungsinya itu ya digunakan untuk memproyeksi dan untuk memproyeksikan 3D scan gitu, memproyeksikan gambar 3 dimensi. Nah ini ya kalau kita lihat 45 ini apa nih. Nah ini sudah dijelaskan ya. Jadi ini ya sudut pandang kamera itu adalah 45 dan ini ukurannya derajat, width and height ya apa nih. Jadi ini adalah rasio ya, aspek rasio, dan ini adalah near, bisa kalian ya, makanya kalian harus belajar bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris terangkan di kelas jangan tidur ya, jangan makan gitu ya, pulang aja gitu. Enggak, just kidding ya. Alright, nah ini ya aspek rasionya ya. Dan ini ada, bisa kalian lihat ini near, ini adalah seberapa dekat kamera akan menangkap objek, dan far itu adalah seberapa jauh kamera dapat memandang objek 3 dimensi itu ya. Oke. Dan kita akhiri dengan scan.add kamera. Nah seperti itu ya, seperti itu guys. Alright, di sini ya kita lihat lagi tadi cara pakainya gimana. Saya mau penglihatan, sudut penglihatannya itu adalah 75 derajat. Kalian bisa coba-coba yang lainnya, sudut pandang yang lain, siapa tahu kalian bisa lihat alien gitu ya. 3, 16, dan paling jauh itu jarak pandang terjauh adalah 100 gitu ya. Kok gitu sih? Perspektif kamera bukan gini, 75 gitu. Ini 75. Kemudian aspek rasionya window dot inner width dibagi dengan window dot inner height. Jadi kita pengen kamera itu dia menangkap keseluruhan layar desktopnya kita, atau dia menangkap ya keseluruhan layar desktop kita ya. Nih maksud dari window inner width dibagi dengan window inner height gitu ya. Alright, kemudian jarak pandang terdekat adalah 10, jarak pandang terjauhnya adalah 1000. Control save ya. Ini ya sudah diformat secara otomatis oleh Prettier ya. Prettier adalah extension untuk memformat sintaks yang diperlukan dalam pembuatan website. Render cons render itu sama dengan new 3.webgl render yang di dalamnya itu terdapat canvas. Ini adalah tag HTML ya, di index.html ini ya, canvas tag HTML ini. Canvas, kemudian kita akan mengakses style.css ya, berarti kita pakai DOM manipulation ya, dokumen query selector yang akan kita select adalah ID yang ada di CSS, yaitu BG kayak gini ya. Alright, keren banget ya. Kemudian ya render set pixel ratio window dot device
pixel ratio. Kemudian ini kita render lagi, set size apa nih? window dot inner width dan window dot, ya sudah pasti inner height ya, jadi ya kita mau yang gambar yang ditampilkan adalah full screen gitu ya, gambar yang ditampilkan adalah full screen. Alright, kemudian ya coba kita jalankan dulu ya, render scan. Harusnya ini udah bisa dijalankan, coba kita tes. Nah ini ya berada di localhost 3000 ya. Kalau teman-teman baru pertama kali buat ya, nanti dia mengarah ke localhost 3000, karena saya sudah pakai localhost 3000 ya. Tadi saya pakai gambar donat tadi ya, maka yang localhost yang berikutnya adalah ya 3001 gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini gambarnya gelap gulita ini. Ini ya masih ibarat penciptaan alam semesta. Jadi ya dunia tuh masih gelap gitu. Dunia masih gelap. Oke, akhirnya kalau udah ada tanda-tanda warna hitam gitu ya, itu udah ada tanda-tanda, nanti akan muncul tanda-tanda kehidupan gitu ya. Tanda kehidupan. Oke ya. Nah, nanti saya pengen ya, kamera tuh dia posisinya itu posisinya di mana nih? Posisinya di set Z ya, di sumbu Z vektor ya. Sejauh setinggi 30 pixel, berada di sumbu Z setinggi ya, sejauh 30 pixel gitu ya. Alright. Nah ini ya, kita akan gunakan model-model geometri ya. Nanti kita akan isi dengan apa nih? Coba kita lihat dulu library-nya. Geometri. Mana nih geometri torus? Ini geometris ya. Nah, saya akan pakai ini tadi, donat ya. Donat namanya torus gitu. Wih, donat. Main-mainnya itu just kidding aja guys, jangan terlalu serius. Cons, saya kasih nama variabelnya adalah geometri sama dengan ya, mungkin karena ya jadi programmer tuh gila dulu ya. Masuk ke tahapan gila dulu. Tuh udah stres terus geometri ya. Nah ini ada, saya tidak tahu apa nih ini ya, bisa kita lihat radius, ini radius 10, ini adalah radius 3, ini adalah tube, kemudian 16 ini adalah radial segmen ya, nggak tahu lah ini apa nih, yang nggak harus juga tahu semuanya, yang penting kita paham cara kerjanya gitu ya. Programmer emang kayak gitu ya, kita nggak mungkin tahu semua sintaks, yang penting kita tahu cara pakainya ya, kayak gitu ya. Kemudian ya, cons material sama dengan new 3.mesh standar material. Nah ini kalau kita coba kita copy saja yang ini, yang muncul seperti apa nih.
Coba kalau kita copy aja yang itu, kita copy yang itu ya. Kemudian kita, jadi setiap kali kita pengen jalankan ya 3js ini ya, kita pakai renderer dot render kemudian scan kamera. Nah, buka di localhost, bukan 3000 ya, tapi 3001. Kalau kalian mungkin 3000 ya, kalau kalian 3000, saya 3001. Nah ini donat guys, udah ada donat guys. Ini ya, udah ada donatnya. Oke, kita sudah membuat donat yang seperti ini ya guys. Oke, ini warnanya apa nih? Kuning ya, warna kuning. Saya tuh mau warna yang lain gitu, warna silver ya, warna silver, warna dan warna putih gitu ya. Oke, kita copy aja warnanya ini ya. Ini adalah kode dari warna yang berbentuk hex gitu. Jadi kalau udah dikonversikan ke angka 0xFFF000 itu, maka warna yang ditampilkan adalah warna-warna yang standar aja. Kalau biru ya biru, kalau merah ya merah, hijau ya hijau gitu ya. Oke, kita pastikan, pasti di sini. Ini saya close dulu ya, kita pasti di situ. Dengan ini ya, ini FFF000 gitu. Nah, kita cari yang kayak gini, 0x gitu ya, maksudnya kayak gitu. Number into conversion hexadecimal itu. Ini saya pakainya ini libxlswriter.github. Saya pakainya ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi gitu. Ini ada warna-warna yang bisa kalian pakai. Kalau kalian mau pakai warna pink ya ini kodenya gitu ya. Saya mau pakai warna putih gitu, warna putih dan silver ya. Oke ya, saya tidak hafal ya, ini apa ini 0xxff itu apa sih itu. Maka saya buat variabel ya. Saya buat variabel ya, saya kasih warna itu adalah white, itu adalah putih. Tadi saya ambil apa ya, warna apa yang saya copy-nya tadi, oh ya white ya, putih. Jadi putih adalah ini ya, putih adalah ini. Itu extensionnya ini ya, extension yang harus kalian install itu saya kasih tunjuk ya, Prettier ini, Prettier nanti kalian install ya, kalian wajib install kalau kalian adalah web developer ya, seperti saya. Asik-asik. Aduh, hidup guys, hidup itu memang seperti itu. Oke, kemudian saya mau pakai cons, dan warna yang berikutnya adalah silver. Kita cari warna silver. Nah, ini adalah silver cococo. OX cococo itu adalah warna silver. Channel bukan cococo, padahal itu nol ya. Alright. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya di fonts geometry colornya itu. Oke, scan Atorus. Ini basic material ya. Jadi basic saya mau pakai standar ya. Standar material karena saya mau pakai pengaturan cahaya gitu. Asik, pengaturan cahaya. Terus geometri. Langsung saja di sini saya ganti base mesh standar material gitu ya. Colornya itu adalah ya, tidak juga harus ditulis seperti itu, tinggal saya tulis saja ya,
colornya itu adalah silver. Kemudian ya, torus scan gitu ya. Kemudian di sini saya coba kita lihat ya, modelnya sudah seperti apa nih. Modelnya sudah seperti apa nih. Localhost 3001 ya. Nah, ini guys. Warnanya hitam ya. Warnanya bisa hitam gitu ya. Karena kita nggak punya yang namanya cahaya gitu. Ini ya. Kita pakai pengaturan cahaya ya. Kemudian Arturus 3.mesh gitu apa. Silver terus ini gini terus ini ya kita pakai lightning kita add lightningnya, cons light itu sama dengan new biasa ya, 3 dot, bukan position tapi itu adalah point light gitu. Jadi kita akan pakai pencahayaan gitu ya. Nanti warnanya silver. Oke, kita panggil light dot position set dot set. Di posisinya itu ya berada di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Jadi ini 50, sumbu X nya 50, sumbu Y nya 50, sumbu Z nya 50 gitu. 50 pixel. Kemudian saya pakai yang namanya const ambient light itu sama dengan new 3 bukan this 3 dot ambient light adalah white. Kemudian scan dot add, yang kita add adalah apa nih, light dan ambient light. Dan saya kasih lihat ambient light itu kayak gimana ya. Nah ini kalau kalian lihat nih, udah warnanya udah seperti ini ya, keren. Pause dulu ya. Pause dulu. Kemudian yang apa nih, tuh kakiku udah pegal ya, pengen berdiri, ngoding sambil berdiri enak nggak sih ini? Badan pegal-pegal ngoding seharian. Scan add like helper, apa nih, like ini sudah ya. Kemudian cons like helper itu sama dengan new 3 dot point like helper itu adalah like, dan kemudian kita pakai cons create helper itu sama dengan new 3 dot create helper itu lebarnya panjangnya 200, lebarnya itu adalah 50. Jadi grid helper ini ya, kalau kalian biasa dengan GeoGebra ya, grid ya,
dan udah familiar dengan grid itu, maksudnya menampilkan garis kotak-kotak gitu ya. Jadi like helper ini ya, kita akan mudah-mudahan kita buat dulu satu garis ya. Saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk localhost 3000. 3000 dulu, 3000 ya. Jadi ada satu garis yang memotong donat tepat di tengah-tengah O-nya itu, tengah-tengah cincinnya itu ya, mudah-mudahan satu garis. Nah, kemudian kita akan buat menjadi beberapa garis seperti ini, namanya grid ya. Grid gitu ya, grid helper ya, grid helper gitu ya. Alright, ini ya kita buat, tapi ini kok dia tidak ini ya, warnanya itu loh, warnanya ambient light warnanya white ya, white, silver, dan silver itu ya. Fonts geometri ya, geometri material itu silver, kemudian light silver juga, ambient light apa warna light ya. Ini ya saya buat dalam satu buah function ya, supaya kita tidak panggil berulang-ulang. Saya kasih nama animate. Oke ya, jadi setiap kali kita panggil, kita ingin manggil ya, renderer.render bla bla bla, itu kita tinggal panggil animate seperti ini aja ya. Alright, di sini ya lihat dulu ya. Oke, tapi belum ada gridnya ya. Oke, ini kita buat dia beranimasi ya, beranimasi dulu. Mana nih, saya mau dia bisa beranimasi. Supaya dia bisa beranimasi gimana, artinya bahwa localhost 3000 ini dia bisa bulat dan dia bisa mutar-mutar seperti ini ya, berarti infinity loop nih. Ini kita menggunakan rotasi tak terhingga ya, rotasi tak terhingga gitu ya. Oke, kita lagi ya. Alright, request animation frame, animate yang kita akan buat rotation saja, rotation pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Y dan sumbu Z ini sama dengan 0,01 ini plus sama dengan 0,005, kemudian Z itu plus equals 0,01. Dan coba kita lihat nih, berhasil nggak sih itu, udah koprol nggak itu animasinya itu.
Oke, kita lagi post 3001. Nah, ini keren banget ya. Wow, fantastic. Kita lihat ini, wah ini keren. Sumpah. Ini keren banget nih. Wih, ini aja udah senang ya. GG banget. Keren banget ya. Terus update. Tapi ini kita mau update ya, kita pengen update dia gimana nih supaya ada event listener gitu ya, ada event listenernya gitu. Berarti kita butuh dia pakai control update gitu. Control, hati-hati ya, jangan salah nulis ya. Control update itu menjebak juga itu, update gitu. Nah, ini belum bisa kita gunakan nih. Apa nih? Eni dia manggil si Ani itu loh, yang tetangga idolamu itu. Enggak, ini ya untuk bisa mengontrolnya ya seperti ini ya. Nah, mengontrolnya seperti ini ya. Kalau 3000 ini kita bisa kontrol seperti itu karena kita pakai yang namanya, kita pakai ini, ambil dari node modul sini, tree ada di example JSM controls, ini orbit controls. Jadi kita impor ya, kita import yang kita import adalah orbit, apa tuh, import orbit, huruf O nya gede gitu, orbit itu ya, resource object bukan, orbit controls.js, orbit control from apa ya, wah itu panjang banget tuh, orbit control itu gimana ya, apa tidak ada cara yang lebih simpel lagi gitu ya. Orbit tidak bisa ya, masa harus kita tulis manual sih, import gitu kan, lucu ya. Orbit, nah itu resolve object aja ya, dia nggak mau. Orbit, ya udah kita manual aja ya, semoga saya tidak tipu ini. Orbit controls, orbit, oh ini tuh ya, siapa tahu dia nanti tulis otomatis gitu kalau kita nulisnya benar gitu ya. Orbit, yang nggak mau ya guys, buset, aku malah hapus lagi. Ini tuh kadang nulis ini tuh butuh struggle gitu ya, kita cari lagi di mana dia nih, di tree, kemudian JSM tree, di JS3 examples mana saya
examples, kemudian di JSM. Di JSM itu ada yang namanya controls gitu. Kemudian orbit controls gitu ya. Nggak guna lagi. Orbit controls never use it. Oke. Gimana lagi tuh? Oh, karena kita belum gunakan gitu ya. Tapi belum digunakan gitu. Ya, kita gunakan dulu control sama dengan new. Coba kalau ini tadi belum kita gunakan ya. Ini tadi kan kita buatnya secara manual gitu ya. Coba kalau kita new, kayak kita tulis ini orbit controls. Yang kita controls adalah kamera, renderer, dan DOM element. Oke, coba ini bagaimana, atau kita harus memang tulis manual gitu ya. Orbit control, gila, harus di susah ya, susah banget ya. Mudah-mudahan ini saya tidak tipu ya. Oke, kita coba lokal 3001 ini kita udah bisa ya mengontrol, tapi ke donatnya yang terkontrol gitu ya. Nah, yang terkontrol ke donatnya gitu. Nah, ini yang terkontrol tadi, donatnya malah yang bisa dikontrol, yang bisa digerakkan gitu ya. Ini amazing juga ini. Ya, keren banget ya. Nah, gitu ya. Tapi kok ini ya tidak ada like helper gitu ya, gimana ya, like helper. Oh, karena ini saya belum panggil ya, makanya tidak ada garis-garisnya ya, tidak ada garis-garisnya guys. Jadi ini tuh kita mesti panggil dulu. Coba kalian perhatikan yang ini nih. Nah, ini get helper is declared but if the value is never used, karena ini belum kita gunakan. Makanya ini tadi itu munculnya break screen seperti ini guys, karena kita belum gunakan gitu ya. Ini kita belum gunakan scan dot add ya, kita gunakan dulu ya like helper dan grid helper. Coba kita dan kita lihat, tada guys, keren gak guys? Keren gak guys? Keren gak sih? Ini kurang kece apa lagi? Kurang bintang-bintang di langit ya. Kurang bintang-bintang di langit aja ya. Oke. Kita panggil bintang-bintang yang ada di langit. Turunlah di website kita ya. Function add start. Add bintang ya, terserah kalian whatever ya. Oke, ini kita buat variabel const geometri sama dengan new 3 dot spare apa nih, spare geometri kan ya, spare geometri nilainya itu 0,25 24 24
24 kemudian ya const material ya const material sama dengan new 3.s standar material mesh standar material, warnanya adalah kita kasih warna bintang-bintangnya, warnanya adalah apa nih, kita mau kasih warna putih ya, warna putih ya. Kemudian ini kita membuat bintang itu enggak semudah bintang-bintang di langit ya guys. Const, nah ini kita buat bintangnya adalah start new dot mesh aja susah ya, mesh aja susah, geometri dan material. Oke, ini ya guys, ini advance syntax ini. Jadi ini adalah lokal ya, jadi ya ini dengan yang ini beda dengan geometri yang di atas material, ini beda ya, ini adalah global ya, global. Lokal ya hanya bisa diakses di dalam fungsi add star aja, tidak bisa diakses di dalam yang di luar dari add star. Bisa diakses cuma ada cara lainnya, ada caranya gitu ya, dan bukan di tutorial ini ya, nanti saya bikinkan tutorialnya ya. Ini kita buat const x y z ya, ini adalah namanya deconstructor array ya, deconstructor artinya penulisan array tingkat tinggi lah ya. Aku sombong banget ya. Array ya terdiri dari 3 buah indeks ya, x y z, indeksnya ada 3 ya. Kemudian ya fill dan akan kita gunakan map ya, pakai array function ya, namanya array function ini 3.mathutils. Saya memakai mathutils run apa nih, float split itu 100 gitu, dan float split 100 gitu. Jadi ini adalah bintang yang akan kita sebar itu sebanyak 100 ya. Saya pengen sebarkan bintang 100 ya, atau kalau kalian pengen sebarkan lebih dari itu ya is oke lah gitu ya. Jadi posisinya ya, posisi bintang itu nanti dia di positionnya itu set x, y, dan z gitu ya. Posisinya scan ya, scan dot add ya, add star, jangan lupa scan add star. Alright, ini belum bisa kita gunakan ya, add star bukan langsung kita tambahkan fungsinya ya, tidak ya, itu kita pakai array yang di dalamnya 200. Jadi ini adalah 200 model 200, ini adalah value nya, jadi value nya itu ya, oh enggak ya, ini adalah bintangnya ada 200, ini value nya ada 100 gitu, jadi variasi ukurannya ada 100 gitu. Saya nggak tahu atau kebalikannya ya, saya lupa ya, mungkin saya baca dokumentasinya lagi, tapi nantilah. Fill ya, saya ingin ya ini digunakan di add star gitu ya. Jadi kita pakai for each ya, karena ini adalah array, kita bekerja dengan array ya. Kita pakai ya, dan yang akan kita tambahkan adalah apa nih? Adalah add star gitu ya. Add star gitu. Alright, coba kita lihat ya.
Wow, keren banget. 3001. Kita ganti warnanya warna pink gitu. Warna apa ya yang bagus? Magenta ya. Magenta gitu ya. Ganti warna warna apa nih? Ya kalian tinggal ganti silver, jadi silvernya tinggal diganti seperti ini aja ya. Nanti akan berubah tuh magenta. Baik. Keren tuh. Ini lebih keren lagi ya. Oh, magenta tuh warna pink ya. Kalau oranye gimana oranye? Oranye gimana tuh? Woi, keren banget. Sumpah. Tutorial yang paling terpanjang yang pernah saya buat seumur hidupku tentang programming guys. Ini mungkin 1 jam lebih ya. Oke guys, thank you. Saya harap kalian bisa subscribe channel YouTube saya. Nanti kalau kalian suka channel yang seperti kayak gini ya, bagaimana kita menggunakan matematika dalam pembuatan pembuatan website, game, ya, dan programnya matematika programming ya. Itu channel Penguin Coding ya. The best channel programming in Indonesia guys ya. Oke. Thank you. Itu saja ya. Nanti source code-nya bisa kalian lihat di GitHub saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.